Ya, Berdak, jadi kembali lagi bersama pemain cadangan podcast. Kali ini kita akan membahas Persib versus Malut ya. Ya. Ini teh laga pertemuan keempat antara Persib lawan Malut ya secara head to head. Pertandingan Betul. hari Jumat. Dan kebetulan kali ini kita ada teman yang satu ini nih, ada A ganteng. Sehat A? Sehat. Wis, mantap. Bung Binder apa? Bung Binder, bungkus Nedi, bungkusan. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah di episode sebelumnya dan kembali lagi kita akan membahas Persib versus Malut yang akan bertanding hari Jumat. Ini lawan tim cabang. Persib cabang cenah. Tapi tidak ada mantan-mantan. This is Bandung, anjay. Bagaimana Bung Ilham pendapatnya ketika nanti match Persib versus Malut? Kalau secara pertandingan pasti akan menjadi pertandingan yang ketat ya, karena sama-sama lagi kita race, lagi di papan atas. Persib bermain di kandang pasti tidak ingin kehilangan poin, apalagi bermain di hadapan puluhan ribu supporter yang akan memadati Stadion GBLA. Tetapi Malut juga pasti sudah tahu Persib Bandung, apalagi kemarin pertemuan pertama Persib Bandung kalah di sana. Dan beberapa pemain Malut pasti sudah paham cara bermainnya Persib Bandung, terutama pelatihnya Bojan Hodak. Jadi ini pertandingan pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seru untuk dinantikan. Gitu, Mantap. Karena infonya juga tiketnya udah sold out nih. Waduh, tiketnya udah sold out. Animo Bobotoh ingin melihat Persib cabang melawan Persib pusat. Pasti. Begitu. Gini Pak Apin, tadi Bung Ilham menyenggol bahwa pemain Malut sudah pasti tahu strategi Bojan Hodak. Apakah Bojan Hodak sudah tahu mengantisipasinya gimana? Tahu apanya gitu maksudnya strategi mungkinnya. Beberapa pemain sering juga bermain di GBLA juga. Iya, gitu. Jadi ya benar, tadi Bojan Hodak sudah mengenal. Ya sudah mengenal. Jadi pelatih pasti sudah tahu kelemahan dari satu pemain yang pernah bekerja sama dengan dirinya gitu. Jadi pasti Bojan Hodak juga sudah punya cara untuk bisa mematikan Tyron, mematikan DDS, mematikan dibunuh di kadek kan. Ya, Permainannya. Pergerakan tadi trio mantan yang sekarang ada di Malut. Lain trio macan. Lain. Dangdut sebenarnya. Ya kan Liga Dangdut cenah. Rumah sepak bola jeung rumah dangdut. Kemarin siarannya. Wis, Gitu. Masih banyak oke Bobotoh belum mukul. Meskipun udah setengah jalan kan ya, setengah jalan ya Liga teh. Berarti berbicara Persib cabang, ada berapa pemain ya yang di Malutu sekarang bekas Persib? Ex Persib kalau nggak dihitung sama yang kemarin back to back berarti ada Gustavo, Tyron, Ciro, DDS dan Dimas Derajat 5. Kalau ditambah Preds 6. Wis. Ya. Preds betulan. Dimas Derajat. Emang sangat diperhitungkan sih, apalagi sekarang klasemen Malut berada di posisi keempat, poinnya 37, Persib ke-1 poinnya 44 nih. Betul. Sangat menarik lah untuk kita lihat gitu. Untuk menurut Bung Ilham Bagusan. ada 6 pemain Persib di Malut. Iya. Kontribusinya seberapa besar sih di Malut ini mantan Persib ini? Kalau secara kontribusi hampir setiap gol yang dihasilkan Malut United ini terlahir dari pemain-pemain yang ekspresi. Itu rata-rata karena kan khususnya tiga pemain antara Tyron, Ciro sama DDS itu paling berkontribusi terhadap chemistry udah dapatnya ketika terhadap gol-golnya dari Malut United. Saat ini David sudah mencetak 9 gol, perlahan-lahan dia kembali ke performa terbaiknya. Ciro 8 gol dihasilkan. Kemudian Tyron juga sudah mulai menemukan kembali performanya. Jadi tiga ini akan sangat berbahaya jika Persib tidak bisa mengantisipasi pergerakannya. Apalagi terlebih transisi dari bertahan ke menyerang Malut ini memang Mematikan. Ya kayak dulu Persib zamannya back to back lah. Zamannya Bojan Hodak. Ya seperti itu cara mainnya. Berarti secara simpel harusnya Persib bisa mengantisipasinya. Seharusnya karena lamun cek remember Persib mah lini pertahanan Persib teh Pajero. Anjir. Ya, lini pertahanan. Pertahanan. Lini tengah.
lini tengah nanti Eropa sarua. Baru lini depan di Kamboja. Tapi ini berbicara antisipasi, Pak Apin kan tadi Pak Apin bilang antisipasi Bojan. Apakah Bojan bisa mengantisipasi atau para mantan pemain Persib ini yang akan bisa memborbardir antisipasi Bojan Betul, tersebut? Karena secara Bagaimana? head-to-head juga Persib kalahnya. Nah. Dari 3 pertemuan itu 2 malutnya, 1 2 Malut menang kan? 2 kali malut menang, 1 kali Persib menang. Balik deui oge peran bobotoh di dieu diperlukeun Pak Apin Aden. Jadi bobotoh nu datang ka stadion ulah terlalu ciro-ciro David eta geus mantan lah nya. Anjing. Tugas urang bobotoh misalkan wah hadir di stadion. Misalkan Mang Jawa. memberikan tekanan oge terhadap Ciro, DDX, Tyrant ulah nyaman gitu. Ulah Nah. nyaman bisa bermain di lapangan gitu. Tugas bobotoh teh jadi ya ngabantuan oge pemain anu keur berjuang gitu Supaya ngedon lah. supaya ngedon Nya mudah-mudahan si Ciro poho gawang juga ngasupkeun ka Malut. Nah, Gitu. ya. Sugan gitu. Betul oke sih menurut Bung Ilham tadi berbicara kita jangan kasih keenakan buat para mantan karena this is Bandung ya. Mantan tidak berlaku di sini gitu. Kita kasih terbaik bobotoh kasih teror lah khususnya 90 menit kita jangan kasih nyaman kepada para pemain mantan Persib lah gitu. Karena sangat berbahaya ini trio Trisula ini kan ada Tyrant, Ciro, David ini ketika bermain di Persib sangat berbahaya dan tidak menutup kemungkinan ketika bermain di Bandung besok mereka akan sangat berbahaya gitu. Salah satu bocoran strategi yang pernah bocoran diungkapkan oleh pelatih Dewa United ketika berhasil menaklukkan Persib Bandung di kandang Persib awal putaran kedua. Waktu itu kalah sama Dewa. Nah, salah satu strateginya itu menjauhkan Ciro Alves dari kotak penalti Dewa United. Jadi jangan sampai Ciro Alves itu mendekat dikasih ruang ke kotak penalti Dewa United karena akan sangat berbahaya gitu. Itu pinternya waktu itu Dewa United menempatkan 2 pemain yang bisa merepotkan lini pertahanan Persib di arah Ciro Alves supaya Ciro Alves itu fokus juga membantu pertahanan. Jadi nggak fokus menyerang karena kalau misalkan dikasih ruang fokus menyerang Ciro Alves akan sangat berbahaya. Kata pelatih Dewa. Si Kundres Tapi belum tentu sama Ogi ketika Ciro di Persib dan Ciro di Malut. Belum tentu. disakuan ku Kakang meureun bisa. Tapi Ciro Kakang kan geus kawin absen juga. Leklok meureun euy mun saya. Oh moal. Oh aman. Berbicara Ciro Alves, ini sangat menariknya. Ciro Alves ketika bermain di Persib beliau masukkan 2 gol kan? Bermain di Persib ketika lawan Malut tuh 1 gol. Oh 1 gol ya, 1 gol dan ketika Ciro membela Malut dia masukin lagi nih ke gawang Persib. Ini sangat berbahaya, sangat diperhitungkan juga. Bagaimana menurut Bung Ilham cara mengantisipasi Ciro Alves ketika sekarang dibayang-bayangi Kakang absen kan karena kemarin habis meritnya gitu. Tapi bisa we main sih. Bisa we main, cuman Bisa we main. si Robi nu disiapkeun. Karena meureun pada capek leklok atuh geus geus Karena ayeuna kan can latihan oge kan. Tuh, kumaha can latihan, sedangkan main ieu bakal ekstra euy. Gitu. Ya, kemungkinan Robi bisa. Cuma kan Ciro ini bisa di penyerang sayap kiri, penyerang sayap kanan. Di sana akan bertemu dengan Eliano ataupun dengan nanti pas kanannya kalau slot usia 23-nya memakai Robi Darwis, Robi. Tapi kan kemungkinan akan beroperasi dulu di sektor kanan biasanya Ciro dan akan berhadapan dengan Eliano. Dan ya sebisa mungkin lini tengah Persib juga harus bisa menutup dulu Ciro Alves sebelum nanti bisa berhadapan dengan back Persib Bandung. Nah, itu. Terkhusus ya Eliano yang secara bertahan kurang lah gitu. Kalau misalkan secara menyerang Eliano lebih bisa diandalkan. Terbukti kemarin kan melawan Persib laga terakhir Melawan kemarin terakhir Persis Solo. Persis Solo, Eliano juga agak kewalahan menghadapi Altap. Iya. Yang secara kecepatan yang sama kayak Ciro gitu, dan itu harus diantisipasi. Tapi kan tenang, misalkan di kiri bisa pakai Dewa kan? Bisa pakai Dewa. Berbicara U23 nanti untuk mengantisipasi Ciro Alves, jika Kakang tidak main atau Robi tidak dipasangkan di kanan, U23 itu dipasang di mana sih yang ideal untuk Persib? Ya tergantung posisinya juga, karena kan yang sekarang yang tersedia mungkin kalau Kakang absen bicaranya, kita masih punya Nazril, masih punya Zulkifli, masih punya Dion, ya, tapi kan mungkin riskan juga untuk debut ya, karena baru beberapa hari berlatih bersama Persib. Ya paling memungkinkan memakai Nazril atau Robi
Kakang. Gitu. Tetapi ya kalau misalkan lebih enak memaksakan lagi Kakang. Soalnya kebiasaan Coach Bojan teh mun geus eta pemain. Biasanya cara diganti lah. Tapi terkadang si Bojan ketika laga-laga krusial selalu mengeksperimen. Kadang-kadang si Bojan ingat-ingat ketika laga-laga krusial. Kadang pemain itu kudu di posisi dia jual pakai di mana gitu. Tapi kita lihat nantilah untuk strategi. Ya mudah-mudahan Kakang bisa main lah nanti untuk bisa mungkin Azril sebenarnya mun wani mah Bojan hodak. Karena kan Klopp pasti absen ya. Otomatis pasti ada spot yang kosong di lini tengah gitu. Kalau misalkan berani memainkan Azril, bisa pakai Azril. Gitu. Betul. Ya, lamun berbicara ideal U23 mah lebih baik ku Kakang atau misalkan Kakang tidak bisa, lebih baik ke depan sih. U23-nya di depan. Iya. Opsinya. Karena berbicara pemain tengah itu Malut, waduh. Ngeri juga gitu. Itu bakal laga yang syarat emosional lah. Laga gengsi jeung penentuan tim papan atas. Penentuan karena untuk saat ini situasi sebelum bertanding Malut sama Persib defisit 7 poin. Jika nanti Malut kalah lagi dengan Persib otomatis akan mempunyai jarak yang lebih tipis, lebar 10 poin. Itu akan menentukan lagi untuk ITRS ke depannya. Jadi Malut pasti bahaya. eleh gitu. Karena lamun eleh geus pasti beda 10 poin yang Persib. Pasti bebeakan. Apakah gitu ya. Eta tadi teh tugas bobotoh sok ngabantuan Persib cek Bojan Ondaki kan gitu. Ngabantuan Persib bisa ngagambarkeun oge pemain lain. Eta. Tapi lamun secara persentase menurut Pak Ilham berapa nih secara presentasi kans Persib untuk memenangkan pertandingan di laga ini? Kans Persib untuk memenangkan pertandingan sangat besar, apalagi di GBA untuk saat ini di Liga belum pernah tersentuh kekalahan. Betul. Dan hanya 1 kali kebobolan itu oleh Borneo. Ya pasti Persib unggul secara persentase untuk kemenangan di rumah sendiri 55-45. Tipis. Persib walaupun menang pasti tipis. Memang guys 5-6 match itu tipis terus. Hiji wae nya golnya. Dari lawan PSM, di lawan PSM nepikeun ka kamari terakhir lawan Persis Solo 1 gol terus. 1 gol terus. Tapi Persib mah hiji ge nyeun tiris, Pak. KD nyeun tiris Persib. Lini depan eta nu jadi pertanyaan. Nah, atau memang supaya teu jumawa. Tah, meh teu gede hulu nya, meh bisi teu asup helm. Secara psikologinya untuk sombong. Ajeng jadi bisa kieu nya bobotoh teh. Wah, urang mah Persibna alus euy, skor lagi badag wae kitu nya terlalu ngeunahan ka urang ge. Dengan skorna 1-0 jadi kabobotoh lagi tetap ngepres tidak cukup puas untuk dengan hasil-hasil tersebut gitu. Tapi bisa wae memang secara nanti ketika Persib bermain di ACL memang pasti bakal digempur ketika babak 16 besar ya. Kemungkinan lini bertahan teh bener-bener bakal digempur ke tim-tim di ACL tuh. Anggap Liga teh latihannya berhasil tuh. Ini kebobolan. Tapi kan tidak selamanya lini pertahanan teh bisa diandalkan. Tapi jadi orang teh anggar butuh striker anu bisa finishingnya. Klinis lah. Nu klinis. Nya modelan DDS nu kamari urang back to back gitu. Karena lamun ngalawan tim-tim besar gitu nya urang teh bakal aya masana urang teh terus digempur kumaha lamun misalkan meunang 1-0, misalkan unggul 1-0 tiba-tiba kabayar hese deui. Berbicara tentang DDS Pak Ilham, kepergian DDS dan digantinya mungkin dengan sosok Andre Jung atau Ramon Tanke. Terus ada Tyron dan Ciro Alves. Menurut Pak Ilham pengganti di musim ini sudah segimana? Sudah maksimal apa belum? Ya lah, seorang ngomong kan. Ya lamun urang parameterna nu back to back kamari, nya urang masih belum bisa sepadan. Gitu. Belum bisa sepadan. Tapi kalau misalkan banyak oge nu bobotoh nu ningali cara Persib main teh ayeuna kan geus beda. Lamun dulu kan ketika aya DDS jeung Ciro Persib nu ngandalkeun nya counter attack. Terus we lamun berekna bola ka Ciro bakal bisa beres gitu. Di zaman Beltram keneh nya. Ayeuna kan sistem gitu. Matakna banyak bobotoh anu kecewa ka penampilan Baros. Tapi secara sistem Baros teh pemain anu bisa nambah bertahan kan. Bisa eta ngajalankeun strategina nu dipikahayang ku Bojan. Sistem jalan untuk bikin kabaros bisa dibereskan bola bisa gol tekan baheula mah Ciro beak nya jeung jukut-jukutna beak posisinya strikernya tugas utamanya tidak lupa juga memang tugas utamanya mencetak gol. Itu kumaha tanggapannya
Ya ketika sistem jalan tapi golnya bisa sabaraha pertandingan sabaraha Baros teh geus lila pisan. Terakhir lawan Madura Nah. ketika menang di Madura teh ya. Geus teu bisa nyetak gol deui. Berarti secara kitu merenya berarti si Baros geus kapanggih permainanna ya ku pelatih-pelatih non ketika akan menghadapi Persib teh, sih ieu permainan kieu geus kapanggih berarti mah kitu. Pasti, karena kan nya tim-tim lagi boga analis gitunya. Ya. Pasti analis-analisnya leuwih jarago oke gitu cara mematikan Baros kumaha. Cuman mun ningali ayeuna Baros teh loba ngabantu pertahanan gitu ayeuna mah. Di Batang ya oke. Ngiluan nyerang gitu. Karena iya katinggal lini di depan Persib ketika Baros ngabantu pertahanan teh buntunya. Karena Endro sabaraha kali cedera absen. Ramon geus puguh berat teuing ku eta. Ketika Ramon balik deui kamari geus cedera deui. Jadi kesulitan ini lini depan teh gitu. Betul. Termasuk anu suka dengan pola permainan Baros. Iya. Nah, sukana kumaha tah? Ya, eta untuk di level Asia teh memang benar-benar penting menutup ruang gerak untuk dari lini tengah teh kan ketika serangan pertama dihentikan itu bagusnya itu di lini depan. Jadi memang udah nge-press rajin. Karena di Asia mah geus udah terlihat lah ke semuanya kumaha. Ya, orang pribadinya melihat Persib teh seperti seakan-akan memang bukan mengesampingkan liganya, fokus utamanya lebih prioritas ke Asia. Ya, gitu. Terlihat dari kebijakan transfer. Iya. Kebijakan transfer memang ngambil pemain-pemain yang punya pengalaman internasional. Nah, itu mungkin salah satunya mengejar sistem. Sempat ada keterangan dari Coach Bojanggi ketika di awal-awal musim bermain dengan sistem di Liga Indonesia itu tidak berjalan dengan baik. Karena kan kalah. Nah, itu. Jadi aya tim nu memang aya formasi nu untuk liga dan untuk Asia itu beda. Karena Persib fokus di Asia, merenya ya orang ge sebagai bobotoh sempat berpikir seperti ini. Nah si Bojan teh buat micin Tyron, nah buat micin Cera Alves, David da Silva, gitu pemain-pemain anu vital kamari mau Persib balik juara. Tah, Bojan teh nyokot Dewangga, nyokot anu-anu secara permainan mah sia geus teruji di Asia gitunya, geus pernah bermain di timnas oge. Tah urang langsung berarti ka dieu euy arahna. Karena terbukti pas zaman Tyron Ciro David di Asia kan Persib tidak bisa berbuat apa-apa, lolos fase grup B henteu gitu. Tah ayeuna mah bisa lolos ka 16 besar gitu. Matakna ayeuna menarik. Menarik. Pertandingan kedua di putaran kedua itu karena kan Persib kemarin ya ieu pembuktian Bojan karena kan kemarin alasanna emang orangnya sebagai bobotohnya tidak memungkiri Persib teh kelelahan dengan jarak pertandingan yang sempit harus terbang ke Malut gitu kan waktu istirahat kurang. Tah ayeuna pembuktianna Persib sudah membuktikan juga bisa bermain di level Asia dengan begitu bagusnya gitu ya. Tah coba ayeuna di Bandung bermain bisa ngebuktikan gitu ngelawan mantan-mantan ieu gitu. Ya betul. Berbicara kamari putaran pertama di Malut kita kalah, ya pertamanya waktu mepet, terus panas oke kan di sana pemain Persib sangat kelelahan bermain kelihatan lah gitu. Kita buktikan nanti di sini udara yang sangat dingin kita dingin lagi lah, tambah dingin lagi seperti itu. Dan yang menarik nanti, secara statistik si Malut United ini menjadi tim paling banyak mencetak gol. Dan Persib menjadi tim yang paling banyak clean sheet. Nah, ya bakal sulit dibobol. Persib sulit dibobol. Saha nu lengah membuat kesalahan itu akan dihukum ya. Iya. Bener tajam atau bener kuat ya? Tah eta aya bahkan golna lewat bola mati. Atau bola-bola nu blunder gitu nya jiga nama. Blunder mah sih kana mau Persib mah. Sigana Ciro Alves blunder. Soalnya fokus-fokusna pemain Persib geus kelas Asia tuh, Bos. Ois. Kecuali mun itu. Nah, tapi orang tuh bisa menyepelekan oge Gustavo Peranca meskipun pernah blunder oge di Asia. Blunder oge di Asia. Tapi kemarin mendingan lawan Bayangkara kemarin Malutnya keteteran. Naon tah kuncina tah coba. Padahal main di kandang Malut loh. Main di kandang Malut. Bermain di kandang Malut. Kemarin kan Malut pressingnya tinggi. Di counter saat itu Bayangkara keteteran Gustavo jeung si Nielsen junior. Setelah kalah dari Persebaya seakan Malut ciga nugis kabongkar gitu nya tim-tim lain. Tim-tim lain gitu. Dah eta. Tah ayeuna menurut Pak Deden jeung Pak Pin Malut alus pelatihna atau alus pemainna sih? Nya alus milik segala mah Malut. Nya lamun berbicara alus jeung kitu mah melihat komposisi pemain ge sangat bagus lah gitu ya gitu, apalagi ada di situ di dalamnya ada para mantan pemain yang sudah membawa back to back liga gitu. Mantan Persib pernah juara, mantan PSM pernah juara dijikeun.
Padahal pelatihnya Ya, Pergantian Iya tanya. Ya sebetulnya pergantian pelatih. berganti pelatih. Baru. Kalau satu-satunya lokal Di- satu sebelum Ya, aya mah ya dia. karena saling kan sama-sama lokal oke jadi itu bisa dipisahkan oke ya peran pelatih jeung pemainnya satu Pasti. kesatuan sebetulnya bagus pelatih atau bagus pemain itu bisa gitu bos. Ya bener, lainnya pemain halus tuh bisa ngajalankan Teu bisa. strategi. Kecuali Cuman Hendro Susilo punya kelebihan jika zaman dulu kasar tadi zaman di Sriwijaya sok informasi gitu. berarti jika Abah Thohirnya dulunya latihan kumaha aing, main kumaha maraneh gitu. Karena dia paham oke pemain di lapangan. Cuman di Asia tuh bisa gitu. Berbicara tajam, lini serangan tajam dan bertahan sangat kuat, Pak. Apa sih kendala Persib sekarang ketika yang dihadapi Persib sangat minim gol gitu? Apakah Persib butuh striker lagi yang cukup mumpuni apa gimana? Coba. Kalau misalkan butuh striker ya bicara butuh striker mah butuhnya lamun ningali mah lini depan Secara Persib kebutuhan. ayeuna secara kebutuhan tapi kan Bojan tetap dengan kekehnya kita nggak perlu striker karena kamari minim gol teh karena Endo mah karek beres cedera. Berarti Ragnar Mangun mah itu rumor-rumor kosong berarti. Saha nu ngomongin? Eta saha nu ngaruh? Aduh, ayo orat mangun mah Rame. rame, tong lah tong kadinya lah. Kecuali ngarumorkeun Martin Pas. Kalau misalkan pemain keturunan main di Persib penurunan kari gitu. Oh. Namun di Beda. Dewa Lamun di Dewa cenah mah pulang kampung. pulang kampung. Lamun di tim APBD peningkatan kari. Oh. Kayak kenal pirilit gitu. bener. Tapi BBAK-nya tetangganya ngaretut pemain. Itu tetangga teh panas ku Persib atau kumaha ieu teh? Enggak surang bahas deui ieu. Teu piriwit ya, po. Biasana eta prit anjing full time. Secara head to head oke nya Persib memang sedang kalah-kalahnya. Ya 2 kali Persib kalah. Tapi lamun secara lini per lini, sebetulnya untuk di lini tengah Persib jeung Malut tetap head to head-nya kumaha menurut Pak Ilham teh? Hampir sama antara Malu sama Persib, cuman nya Persibnya asal bisa memaksimalkan Tom Hai idenya kan ayeuna kan pasti Adam Alis atau Lucho Lucho. yang dipakai idenya asal bisa memaksimalkan Tom Hai cuman kan balik deui batur oge geus pasti bakal nge-press nutup si Tom Hai ieu gitu Bojan teh oge kudu berpikir bagaimana kalau misalkan Tom Hai-nya di marking ketat gitu carana kumaha. Ketika di musim lalu aya Tyron Delpino di Persib. Nah, menurut Pak Ilham di musim sekarang siapa ya sosok nomor 10 di Persib? Justru kosong sosok nomor 10. Nah, cuman kan ayeuna nu dicoba-coba di nomor 10 itu kan kadang Tommy, kadang Adam Alis, kadang Lucho oge pernah dipakai di Ya. cuman ayeuna mah hiji-hijina jalan oge kan Eliano nu Oke. bisa dipakai di dinya gitu. Karena kan dengan meningkatnya performa Dewa di sisi pertahanan kiri sudah bisa menggunakan Dewa di beberapa pertandingan terakhir. Jadi Eliano difokuskan bisa dipakai di nomor 10 eta. Karena emang nomor 10 can aya gantina gitunya ketika kemarin William Marsilio keluar penggantina malah Kurjawa gitu. Jawa eta. Anu lain di posisinya tersebut, di posisi anu ditinggalkeun ku si William gitu. Namun prediksi skor lah. Persib masih akan menang di GBLA, masih akan memperpanjang catatan apiknya di GBLA. Cuman lagi-lagi skornya nggak akan gede, paling tipis lah. Tipis tiris teh nya. Tipis-tiris. Clean sheet moal guys gitu. Clean sheet. Wes. Jadi malah. Yang mahal soalnya. Masih ada clean sheet. Tiang mahal 102 genep, terus 120 genep juta kan, tiang juara mah kan jadi huruf M teh lah. Yang mahal ngelas. Lah ngelasan mah. Oke, terakhir Bung Ilham Tenang aja. prediksi apa starting line up ketika menghadapi Malut nanti Jumat. Prediksi starting Bojan Hodak tipe pelatih yang nggak akan merubah banyak pemain, Formasi. apalagi Persib ketika berhasil memenangkan pertandingan di pertandingan sebelumnya. Penjaga gawang Mamutar pasti Reja Paku Alam. Kieu paku beton teh nya. Apalagi performana keur alus 11 clean sheet di liga pasti Ri anjir. mual terganti. Muriding langsung untuk itu. saat ini mah, Nah. untuk saat ini gitu ya. Kecuali yang belum datang kiper asing. Martin Paes. Di lini pertahanan
Barba pasti tetap akan menjadi starter. Informasi sabar 4 bisa 4-3-3 atau bisa 4-2-3-1. 4 belakang pasti tetap Federico Barba didampingi Patrick Hardy. Nah, gitu kan di sisi kanan kalau misalkan Kakang udah siap, bisa Kakang bisa Robi didinya. Itu di kiri bisa pakai Putros atau napi Aeliano Putros dikatakan di tengah bisa Putros, Tom Hay yang Adam. Kemarin formasi lawan Solo di lini depan karena Berginho kemarin disimpan mungkin akan disiapkan sebagai pemain yang disiapkan melawan Maluku nanti. Berginho, Barros, Jung di lini depan dengan super sub Etam. El Anaconda mau kayak Karena Bojan mengkonfirmasi absen. Karena eta El Anaconda kumaha bisa cedera kitu? Apakah Bandar Orai can bisa ngobatan kumaha eta? Kitu aya Bandar Orai di dalam Persib teh. Aing mah. Aing mah. Kapak ngototan cuman ya gitu teh. Mun malut Ya lawan Malut mah secara permainan pasti make kiper asingna Alan Bernardo. Kemudian di kemarin kan si Igor absen tah lawan kemarin teh Noel teh lawan Bayangkara lawan pasti akhirnya si Igor main takbal ke gawang Persib harita Igor, Gustavo Pranska, Nilsson Junior jeung Yance Sayuri. Wujis. Kakak Yanci. Gitu lamun di lini tengahna biasana manehna make si Manahati, kemudian si Angulo eta main asingna, terus di nomor 10-na Tiron. Eta Manahati ge da bahayanya pemain berpengalaman jeung teu asih ya teh gitu. Semua tim sebelum ketemu jeung Persib ngotot semua. Tadi hareupna nya geus pati Ciro, David usia 23-na, si Taufik Rustam. Biasana gitu. Pamungkas pertanyaan Pamungkas. Bambang Pamungkas. Bang. Jawab cepatnya. Jawab cepat we. Jawab cepat. Ya. So, lamun pilihnya Tyron Tom Haye, DDS Berginho, DDS Gustavo Barba. Oke. Berarti secara pemilihan nya setuju dengan rekrutan transfer musim ini. Iya, masuk setuju dengan kebijakan transfer. Kumaha pada serunya? Seru kali ini. Mantap, pokoknya mah terbaik. Mudah-mudahan nanti Persib melawan Malut 3 poin untuk mengamankan puncak klasemen semakin tiris gitu ya. Optimis kita sedang mengejar hat-trick 3 poin tapi jangan lupa lagi Asia gitu. Kita kan fokusnya ke Asia. Mudah-mudahan bonusnya juara liga. Amin mudah-mudahan. Hatur nuhun Bung Ilham sudah hadir di pemain cadangan podcast. Aduh aing palek. Hatur nuhun. Hatur nuhun barudak yang sponsor ya. Ada acara ini ya, Seven Summit, pemain cadangan dan Pak Ilham. Hatur nuhun. Sami. Siap. See you. Gas.